Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, karena menjawab salam itu hukumnya apa, Nak? Wajib. Jadi ketika ada yang salah itu kita harus wajib menjawab, ya. Nah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga nanti ke depannya anak-anak juga semakin sehat, baik, dan semakin rajin untuk belajar. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, siapa yang berani untuk memimpin berdoa? Siapa yang berani memimpin berdoa? Coba Bu Guru tunjuk ya. Mbak Afifah untuk memimpin berdoa teman-temannya. Silahkan, Mbak. Ya, amin. Terima kasih untuk Mbak Afifah. Nah, anak-anak, kita dapat belajar pada hari ini karena kita diberikan nikmat oleh Allah. Coba kita bayangkan kalau kita tidak bisa pembelajaran pada hari ini, kita sedang sakit, otomatis kita tidak dapat belajar pada hari ini. Oleh karena itu, kita harus menerapkan sikap bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Salah satunya adalah nikmat sehat. Ya, Nak ya? Guru juga mengirimkan link presensi. Nanti silakan anak-anak mengambil link presensi, sudah Ibu bagikan. Tapi Bu Guru juga akan mempresensi melewati Zoom meeting ini ya, supaya Bu Guru juga bisa menghafal dan mengenal anak-anak semua. Bu Guru panggil Mbak Raisa, hadir ya. Ya, Mas Rizky. Ya, Mbak Salsabila, Mas Feren, Mbak Afifah, ya, Mbak Justina, Mbak Nafisa, hadir. Mbak Naina, hadir. Ya, semuanya sepertinya sudah hadir. Selanjutnya, nah, anak-anak, kemarin Bu Guru sudah mengirimkan bahan ajar ya, Nak ya. Nah, di dalam bahan ajar itu terdapat link video. Apakah anak-anak sudah menonton video pembelajarannya? Sudah? Ya, semuanya ternyata rajin. Itu tentang video pembelajaran apa ya, Nak, kemarin? Tentang gaya dan lainnya. Nah, silakan anak-anak mempersiapkan dan merapikan baju kalian, alat tulis dan sebagainya supaya kita lebih enak untuk belajar. Nah, di sini kita mempunyai lagu, yaitu lagu tentang dari Sabang sampai Merauke. Apakah anak-anak sudah mengetahui cara menyanyikannya, Nak? Sudah? Ya, sip. Silakan anak-anak sekali lagi dinyalakan mikrofon dan juga videonya. Kita akan bernyanyi bersama dari Sabang sampai Merauke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulang. Semua Dari Sabang sampai Nah, itu tadi lagu dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira apa isi lagu tersebut, Nak? Tentang keragaman Indonesia. Itu terdapat pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Indonesia itu sangat luas, sangat beragam, ya, Nak ya. Nah,
biar lebih semangat lagi, Bu Guru memberikan sebuah jargon. Jika Bu Guru menanyakan mana semangatmu, maka jawabnya seperti ini. Ini semangatku, seperti itu ya. Mana, ini, yes, seperti itu ya. Coba Bu Guru ingin mendengar suara merdunya anak-anak semua. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Yes. Sekali lagi coba biar lebih bersemangat lagi ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Yes. Sip, semuanya pandai ternyata ya menyanyikan jargon semangat. Nah, karena lebih bersemangat lagi, ini Bu Guru mempunyai sebuah teknik. Anak-anak, Indonesia itu terdiri atas ribuan suku yang tersebar di berbagai daerah. Benar atau tidak, Nak? Benar, pintar. Ada suku bangsa apa ya, Nak, yang ada di daerah kalian? Coba dari suku bangsanya Mbak Salsa. Suku bangsa apa? Jawa. Mbak Salsa itu berasal dari suku bangsa Jawa. Benar ya? Sangat beragam. Berbagai macam suku bangsa. Nah, dari pertanyaan itu, kemarin anak-anak sudah belajar mengenai subtema 1, pembelajaran ke-1 ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai subtema 1, pembelajaran kedua. Masih ingat tidak kemarin belajar apa, Nak? Iya, tentang gaya. Sip. Kita akan lanjut lagi pembelajaran kedua tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, adapun pembelajarannya di bahan ajar dan juga LKPD sudah terlampir. Salah satunya adalah itu dengan pengamatan video. Nanti siswa dapat menggali gaya otot dengan benar. Itu salah satu tujuan pembelajarannya. Bu Guru tidak bisa bacakan semua, nanti anak-anak bisa mencermati lagi bahan ajar dan juga LKPD yang sudah Ibu bagikan, ya Nak ya. Nah, anak-anak, bagaimana ya cara memperoleh pengetahuan baru dalam sebuah teks? Adakah yang sudah tahu? Sudah tahu atau belum? Belum. Oh iya, belum. Jadi begini, Bu Guru akan memberikan pembelajaran ini tentang suku bangsa. Nah, di sini Bu Guru mempunyai sebuah teks bacaan, ada beberapa paragraf ya. Ini judulnya tentang apa, Nak, ini? Suku bangsa. Iya, suku bangsa di Indonesia. Ada beberapa paragraf. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Nah, silakan anak-anak bisa membuka lagi bahan ajar dan LKPD. Adapun nanti LKPD-nya ada link dan juga nanti anak-anak bisa mengerjakan pada hard copy yang sudah Ibu berikan. Nah, dari suku bangsa tadi, Nak, ini ada berapa paragraf tadi, Nak, suku bangsa yang ada di Indonesia? Ada berapa? Iya, benar, ada 3 tadi ya. Coba itu tadi LKPD dibuka. Lalu, teks suku bangsa di Indonesia ini apakah berdasarkan fakta atau hanya cerita ya, Nak ya? Itu fakta atau tidak, Nak, suku bangsa? Pintar. Sebuah fakta. Iya. Nah, cara mencari pengetahuan baru tadi setelah kalian membacanya, itu nanti ada pengetahuan yang sudah diketahui dan tidak diketahui. Ya. Nah, adapun nanti untuk mengetahui pengetahuan baru ada cara merangkumnya, Nak. Itu ada beberapa ya, ada membaca seksama dan lain-lain. Nah, itu
nanti kalian cermati dan untuk langkah merangkumnya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu ya provinsi yang terletak di ujung negara paling timur? Paling timur itu negara provinsi mana, Nak? Papua. Oh, pintar. Papua. Kearifan lokal apa yang dimiliki daerah tersebut ya, Nak? Banyak. Ya, ada kearifan lokal itu sangat beragam. Nah, iya, sahabat. Salah satunya di Papua itu memiliki sebuah lagu Apuse. Lalu ada juga itu tarian daerahnya. Di Yogyakarta juga mempunyai kearifan lokal ya, Naya. Salah satunya ada lagunya, tariannya, makanannya, juga sangat beragam. Lalu di Papua yang terakhir ada rumah adatnya. Nah, di dalam Apuse itu pasti sebuah lagu mempunyai sebuah nada. Nah, sebenarnya apa sih itu nada? Kita sering mendengar apa sih itu nada? Nah, untuk membuktikan ini, nanti anak-anak mempraktikkan, nah, beberapa praktikum ya, itu ada gelas, air secukupnya, dan lain-lain. Nah, untuk mereviewnya, di sini Bu Guru mempunyai sebuah alat, yaitu ada gelas yang diisi air, dan juga ada sendoknya, Nak. Nah, di sini Bu Guru mengisi airnya itu sedikit, lalu di tengah itu tambah banyak, yang terakhir itu banyak. Nah, ketika Bu Guru ingin memukulnya, coba dengarkan, sudah terlihat atau tidak, Nak? Terlihat ya? Nah, suara yang paling nyaring itu yang mana, Nak? Yang paling keras itu yang mana, Nak? Yang sedikit airnya. Pinter. Yang paling sedikit airnya. Mengapa seperti itu? Urutnya paling nyaring yang paling sedikit, lalu ditambah lagi ya, lalu yang terakhir tadi ya, yang paling banyak. Nah, mengapa seperti itu? Karena, nah, urutan bunyi yang paling nyaring itu tinggi nadanya adalah dari keras yang paling banyak, lalu yang sedikit. Karena semakin sedikit air yang diisi, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin penuh air yang diisi, maka semakin rendah tinggi nadanya. Jadi, dapat disimpulkan dari praktikum tadi ya, Nak, nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Gitu ya, tadi tingginya beraturan ya, Nak ya. Itu nanti bisa diatur do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, hebat. Nah, adapun nada dinotasikan dengan ini angka dan juga not, itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do, gitu ya. Nah, setelah kalian mengetahui sebuah nada, kalian pasti bisa menyanyikan lagu Apuse. Apakah ada yang sudah tahu nyanyian lagu Apuse? Tahu? Coba kita putar sedikit lagu Apuse di sini. Nah. Bani
Puse yang berasal dari mana, Nak? Papua. Dari Papua. Ternyata tadi anak-anak sudah menyanyikannya dengan lagu La Puse dengan benar. Ini, nah pada bagian lagu dinyanyikan dengan nada tinggi dan nada rendah ya, Nak ya. Itu tadi ada lagu tinggi dan rendah, nanti silakan dalam LKPD bisa dinyanyikan. Nah, ini Nak. Ketika tadi kalian memukul dan guru juga mereviewnya, memukul sendok ke gelas, apakah organ tubuh kalian bergerak? Ketika Bu Guru tadi memukul, apakah organ Bu Guru bergerak? Seperti tadi. Bergerak atau tidak, Nak? Bergerak. Hebat. Nah, bagaimana cara Anda ya, Nak, memindahkan Bergerak. tadi? Iya, bergerak. Cara anak-anak memindahkan ini sendok untuk memukul sebuah gelas. Bagaimana ya? Dengan gaya otot. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan LKPD ya kemarin ya. Nah, silakan anak untuk mempraktekkan. Tadi ada peralatannya yaitu hanya plastisin. Nah, nanti setelah kalian mempraktekkan ini, kalian dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan gaya otot, ya. Lalu nanti manfaatnya dan pengaruh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini petunjuknya, silakan dicermati. Boleh dilihat lagi LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan. Nah, yang pertama apa, Nak? Petunjuknya. Nanti bentuk. Amati bentuk dari plastik sebelum dan dibentuk. Lalu yang kedua, Tekan plastisin dan tarik bentuk mainan dengan menggunakan plastisin sesuai keinginan kalian. Pintar. Ini bentuk semula, ini bentuknya apa, Nak? Persegi panjang. Iya, pintar. Lalu, Guru ingin membentuknya sesuai kreativitas. Nah, ini jadinya bentuknya lingkaran. Nah, ini berbentuk plastik belum ditekan, ditarik sesuai dengan keinginan. Lalu dengan kekuatan nih, Bu Guru ketika melakukan membentuk plastisin, kalian juga itu melakukannya. Nah, dengan kekuatan apa, Nak, bisa membentuk plastisin dari persegi panjang, ini persegi, menjadi lingkaran. Kekuatan apa, Nak? Kekuatan tangan. Kekuatan tangan yang dikendalikan oleh otot. Iya, benar. Lalu, apakah ada gaya ya, Nak, dalam membuat plastisin berubah bentuk ketika ditarik dan ditekan? Apakah ada gaya, Nak? Silakan saya, Bu, misalnya. Randy, misalnya seperti itu. Silakan jawab. Apakah ada gaya, Nak? Pintar. Ada gaya. Nah, untuk memperkuat lagi tentang praktikum tadi, di sini Bu Guru juga memberikan, itu di LKPD juga sudah terlampir ya. Itu ada sebuah gambar. Gambar apa itu, Nak? Anak yang memberikan sebuah buku. Sebuah buku. Nah, cara melakukan percobaan yang kedua ini, silakan siapkan beberapa buah buku. Boleh buku, boleh benda ya, Nak ya. Lalu ajaklah teman atau orang di sekitarmu, boleh bapak, boleh ibu, untuk bertukar buku. Lalu yang kedua apa? Catatlah kegiatan yang kalian lakukan ketika melakukan proses penukaran buku. Ini tuliskan hasil kegiatan yang kamu lakukan. Lalu gaya yang digunakan kegiatan penukaran buku itu apa? Nanti setelah percobaan ini, anak-anak itu menjawab sebuah pertanyaan atau hipotesis dari percobaan.
Nah, apakah sudah melakukan percobaan ini? Atau sering melakukan penukaran buku atau benda lain? Sudah melakukan? Pernah. Pernah ya? Nah, dari percobaan tadi nanti anak-anak bisa menyimpulkan gaya yang digunakan dalam sebuah buku. Bu Guru review lagi dari percobaan anak-anak yang sudah lakukan. Ini sebuah buku ya, Nak ya? Iya, buku. Nah, ketika Bu Guru menukarkan dengan Bu Guru yang lain, ini Bu Guru berikan. Nah, gaya yang dilakukan dalam kegiatan penukaran buku itu adalah gaya apa, Nak? Gaya Tangan. gaya tangan. Terus tangan itu dikendalikan oleh sebuah cerdas oleh sebuah otot. Mengapa Bu kok otot? Mengapa tidak gaya dorong atau gaya gravitasi, Bu? Mengapa gaya otot? Mengapa? Adakah yang sudah menjawabnya di LKPD? Silakan menyampaikan pendapatnya. Ini sudah? Nah, ini karena dalam penukaran buku itu melibatkan otot dalam tubuh. Jadi disebut gaya apa, Nak? Kalau melibatkan otot gaya dalam tubuh? Otot, ya? Nah, di sini Otot. iya, pintar. Gaya otot. Dari praktikum yang sudah dilakukan anak-anak, itu manfaat gaya otot tadi ada beberapa. Apa saja ya, Nak? Manfaat gaya otot. Silahkan Mas Damar, dapat memindahkan benda. Nah, contoh kegiatannya ketika memindahkan benda apa saja coba? Siapa yang berani? Bu Guru yakin semua yang di sini itu berani memindahkan benda. Contohnya itu memindahkan buku ke tempat lain. Ada contoh lain atau tidak? Coba contoh lain, silakan. Mas Rizky, contoh kegiatan memindahkan benda, contohnya apa? Banyak sekali ya, Mas, Mbak ya? Memindahkan. Iya. Pintar. Memindahkan benda yang lain. Coba silakan dicontohkan lagi, Mas Farel. Ya, ketika ini misalnya Bu, saya tadi meminum sebuah minuman di dalam gelas, lalu saya memindahkan, Bu. Ya, sip, itu juga benar, memanfaatkan gaya otot untuk memindahkan benda. Lalu menggerakkan benda diam menjadi bergerak. Benda diam menjadi bergerak, itu pengaruh gaya otot. Contohnya apa, Nak? Contoh kegiatannya. Siapa yang berani? Membuka pintu. Pintar. Itu pintu awalnya. Tadi Mbak Raisa ya, hebat. Coba teman-teman lainnya juga bisa bersuara lagi ya. Menggerakkan benda diam. Itu membuka pintu, Bu. Pintu awalnya itu diam. Lalu Mbak Raisa ingin membukanya. Jadinya bergerak ya. Itu bisa. Dan juga ada lagi mendorong meja, Bu. Iya, juga benar. Meja itu diam, ketika kalian mendorongnya, itu akan bergerak. Karena pengaruhnya apa, Nak? Gaya otot. Iya, menggerakkan tubuh. Nah, pasti anak-anak semua setiap hari itu menggerakkan tubuhnya, ya enggak?
Itu salah satunya adalah manfaat dari gaya otot. Iya. Nah, contoh kegiatannya apa, Bu? Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh kegiatan dari menggerakkan tubuh? Berjalan. Pintar. Coba tirukan lagi. Mas Randi, contoh kegiatan menggerakkan tubuh, contohnya apa, Mas Randi? Mengubah bentuk. Contoh kegiatan yang mengubah bentuk apa, Nak? Coba Bu Guru ingin mendengar suaranya dari Mas Feren. Mengubah bentuk, contoh kegiatannya apa? Ya, misalnya itu, Bu. Tadi ketika membentuk sebuah plastisin, dibentuk menjadi sebuah dari persegi menjadi lingkaran. Itu contoh dari manfaat mengubah bentuk, ya. Nah, tadi pembelajarannya kita sudah selesai. Nah, Bu Guru di sini punya sebuah kuis. Seperti biasa, nanti yang bisa menjawab silahkan angkat tangan dan saya, Bu. Seperti itu ya. Direkam semuanya, tidak usah malu-malu, kita akan berlatih untuk mengerjakan sebuah kuis. Silakan dicermati baik-baik, itu ada soalnya. Harus dinyanyikan. Tanda yang harus digunakan untuk sebuah tanda lagu apa tadi, Nak? Ya. Ada. Pintar, benar. Lalu soal yang kedua. Nah, di situ ada gambar. Coba, silakan Bu Guru kasih waktu beberapa menit untuk membaca. Ya. Ya. Siapa yang berani menjawabnya? Tunjuk tangan. Otot. Ya, tunjuk tangan dulu. Ya, tadi yang tunjuk tangan dulu. Silakan Mas Feren. Gaya apa yang digunakan mendorong gerobak? Otot. Apakah benar jawaban Mas Feren otot, Mas Rizky? Benar? Ya, sip. Benar ya jawabannya dari menggerakkan gerobak. Tepuk tangan untuk Mas Feren dan Mas Rizky. Soal yang selanjutnya. Kita klik otot. Ya, jika ada tanda cetak berarti benar. Lalu soal selanjutnya, silakan Bu Guru kasih waktu beberapa menit. Berikan kegiatan di atas. Kayak apa tuh? Dua juta. Nah, biasakan tunjuk tangan dulu ya. Ya, sudah selesai. Silakan Mbak Afifa. Jawabannya Mbak Afifa itu A. Ya, coba kalau jawabannya Mbak Raisa apa Mbak Raisa? Jawabannya Yang A. yang A juga. Kita pencet coba dari kelima atas yang menggunakan gaya otot. Sapi menarik pedati, ibu menggendong adik, dan anak kelas 4 sedang berlomba tarik tambang. 1, 2, 3 ya. Yang A kita pencet. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Afifa dan Mbak Raisa. Hebat. Nah, yang lainnya juga menjawab ya. Nah, ini lagu Apose yang nada tinggi tadi. Ada di Nah, ya kita kerjakan bareng-bareng. Lirik lagu yang menggunakan nada tinggi adalah yang
apuse kukun gitu ya. Berarti jawabannya yang iya, jawabannya yang B. Hebat semua. Nah, selanjutnya Sudah. ya. Bineka Tunggal Ika. Jawabannya yang B. Tunjuk tangan dulu, siapa yang tunjuk tangan yuk. Oh ya, coba Mbak Nafisa, jawabannya apa Mbak Nafisa? B. Yang B, apakah benar Mas Damar? Jawabannya yang B punya Mbak Nafisa. Ya, sama B ya. Coba kita klik saling menghargai meskipun berbeda suku bangsa. Kita klik. Iya, hebat. Ternyata benar. Jawabannya yang B, tepuk tangan untuk Mbak Nafisa dan juga Mas Damar. Nah, tadi kita sudah belajar banyak ya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa, Nak? Tentang gaya apa tadi? Gerak otot. Iya, pintar. Tentang gaya otot. Contohnya gaya otot itu apa tadi, Nak? Berlari. Ya? Memindahkan buku. Pintar. Memindahkan buku, Bu. Apakah ada lagi selain memindahkan buku? Mendarang meja. Pintar. Mendorong meja. Itu manfaat dari gaya otot. Dalam. Iya, pintar. Sip. Lalu kita tadi juga belajar mengenai merangkum dan juga menemukan menyanyikan lagu apuse tinggi rendah nada, ya Nak ya. Nah, kita simpulkan di sini, kita ulas lagi urutan. Siapa yang berani membacakan membantu Ibu? Urutan tinggi rendah. Ya, Mbak Raisa silakan. Yang keras. Yuk, nggak apa-apa. Urutan tinggi rendah nada sebut tangga nada. Nada adalah peraturan. Nada terdiri atas nada tinggi dan nada rendah yang ditentukan oleh frekuensi bunyi. Ya, sip. Terima kasih Mbak Reza. Hebat. Lalu kesimpulan selanjutnya. Siapa yang berani membacakan? Silakan Mbak Justina. Silakan bacakan coba. Dengan memanfaatkan gaya otot kita mendefinisikan dengan gaya otot sangat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sip. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, juga langkah-langkah merakut tadi kita sudah mempelajarinya ya. Salah satunya membaca seksama dan juga nanti ada menyusun pokok-pokok isi buku dan ringkasan. Nah, anak-anak setelah belajar tadi, bagaimana perasaan kalian, Nak? Alhamdulillah. Adakah kesulitan, Nak, dalam pembelajaran tadi? Tidak. Mudah sekali ya? Iya, sip. Hebat semua. Ya. Kita Bu Guru tidak pernah bosan. Protokol kesehatan, protokol. Mematuhi protokol kesehatan, Bu Guru tidak akan bosan-bosan memperingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan ya, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Mencuci tangan dengan sabun, pola hidup yang sehat, itu misalnya tidur yang cukup, makan makanan bergizi dan lainnya. Ini tadi sebelum pembelajaran sudah mandi semua ya? Sudah sip dan juga harus sarapan terlebih dahulu.
Nah, soal evaluasi nanti Bu Guru akan kirimkan soal evaluasi melalui Google Form. Nah, untuk materi selanjutnya nanti coba anak-anak mencari contoh gaya otot yang pernah kalian lakukan. Bisa nggak? Bisa ya, Nak ya? Ya, sip. Lalu silakan anak-anak pelajari tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, tadi pembelajaran ini. Nah, untuk menutup pada pembelajaran hari ini, siapa yang berani untuk memimpin berdoa? Silakan, tunjuk tangan, tidak usah malu-malu. Ya, silakan. Mas Randi Tama, silakan memimpin berdoa teman-temannya. Yang kita sudah pelajari lebih bermanfaat. Ya, amin. Semoga tadi kita mempelajari sangat bermanfaat dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak ya. Nah, terima kasih dari Bu Guru. Apabila ada tutur kata yang salah, Bu Guru mohon maaf ya, Nak ya. Nah, jangan lupa juga anak-anak tetap jaga semangat kalian belajar di rumah dan jaga kesehatan. Dan juga pesan dari Bu Guru itu dimulai dari membaca dan mengerjakanlah. Kita semua bisa mahir dalam suatu hal. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya kita itu dimulai dari membaca, misalnya membaca bahan ajar, buku tematik, dan lainnya, dan juga mengerjakan. Nanti dari hal kecil itu kita akan menjadi manusia dan bisa mahir dalam suatu hal, bisa tercapai cita-citanya. Gitu ya. Terima kasih dari Bu Guru. Apabila ada kesalahan, Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.